Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mempelajari elemen dasar dari game yang ketiga, yaitu mekanik. Sebelumnya kita mencoba untuk mempelajari mengenai elemen dasar dari game, yaitu elemen-elemen yang pasti ada di setiap game yang kalian mainkan. Sejauh ini kita sudah mengenal dua elemen, yaitu player dan goal. Elemen player terkait dengan bentuk interaksi antara player dengan game, atau bentuk interaksi antara sesama player. Sedangkan elemen goal terkait dengan tujuan dari player di dalam game. Fokus kita pada video ini ada pada elemen mekanik. Apa itu mekanik? Jika kalian mencoba untuk searching arti kata mekanik di internet, mungkin kalian akan menemukan kata-kata atau hasil yang tidak jauh-jauh dari... Tapi bukan ini yang namanya mekanik di game. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan definisi mekanik, ada baiknya saya memberikan sedikit disclaimer. Definisi yang akan saya sampaikan dalam video ini sebenarnya merupakan definisi yang sederhana. Padahal, definisi dari mekanik sebenarnya sangatlah kompleks. Bahkan, sudah banyak diskusi yang mendalam untuk mencoba memahami apa sih mekanik tersebut. Mengapa saya menggunakan definisi yang sederhana? Agar kalian lebih mudah memahaminya, dan setidaknya memantik rasa ingin tahu kalian untuk ikut dalam diskusi tersebut. Jika kalian tertarik dengan definisi mekanik yang lebih kompleks dan lebih dalam, silakan kalian bisa mencoba untuk berdiskusi dengan saya atau membaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel terkait game. Nah, dengan disclaimer tersebut, saya akan jelaskan apa sih definisi mekanik. Secara sederhana, mekanik adalah segala aksi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh player di dalam game. Bahkan jika definisi ini kita buat sedikit lebih dalam, maka mekanik adalah segala aksi atau perilaku yang boleh dilakukan oleh player dan entitas-entitas lain yang ada di dalam game. Misalnya, dalam game sepak bola, kira-kira apa saja perilaku atau aksi yang boleh dilakukan oleh player di dalam game? Jika kalian berpikir jawaban seperti menendang bola, mengumpan bola, mendribel bola, bahkan menyundul bola, maka itu adalah jawaban yang benar. Sebab keempat contoh tadi merupakan mekanik seorang player di dalam game sepak bola. Atau misalnya dalam game Among Us, kira-kira apa saja mekaniknya? Di dalam game tersebut, kalian bisa menemukan mekanik seperti berjalan, membunuh, sabotase, masuk ventilasi, melaporkan mayat, dan lain-lain. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa mekanik dalam game tidak harus sama di setiap player, karena setiap player bisa saja memiliki role yang berbeda-beda. Misalnya dalam sepak bola, maka ada perbedaan antara seorang kiper dengan pemain biasa. Jika pemain biasa tidak boleh memegang bola, maka kiper memiliki mekanik untuk memegang bola. Sedangkan dalam game Among Us, ada perbedaan mekanik antara imposter dengan kru. Misalnya imposter bisa melakukan kill atau sabotase, sedangkan kalau kru bisa melakukan penyelesaian task. Kemudian kalian perlu memperhatikan juga bahwa mekanik sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh player, melainkan oleh entitas-entitas lain yang ada di dalam game tersebut. Misalnya dalam game Super Mario Bros, kita tahu player memainkan Super Mario dengan mekanik misalnya melompat. Tapi di Super Mario Bros juga ada tokoh seperti Goomba yang memiliki mekanik berjalan ke kiri dan ke kanan. Ada juga Koopa Troopa yang juga memiliki mekanik berjalan ke kiri dan ke kanan. Lalu ada Koopa Paratroopa yang bisa terbang walaupun juga nggak terbang-terbang banget. Lalu ada Hammer Brothers yang bisa melemparkan hammer. Sehingga kembali ke definisi awal, mekanik merupakan aksi atau perilaku yang bisa dilakukan oleh player
atau entitas lain di dalam sebuah game. Sekarang setelah mengetahui definisi dari mekanik, mari kita mencoba untuk mempelajari bagaimana cara mendesain mekanik. Yang pertama perlu kalian ketahui, ada perbedaan antara mendesain mekanik untuk game digital dengan mekanik untuk game non-digital. Perbedaannya, dalam game digital, mekanik biasanya memiliki sifat lebih di-force atau lebih dipaksa kepada pemainnya dibanding dengan game non-digital. Sebagai contoh, mari kita bandingkan perbedaan antara game sepak bola yang non-digital dengan game sepak bola digital, misalnya seperti pada FIFA atau PS. Baik dalam game sepak bola digital maupun game sepak bola non-digital, player sama-sama bisa mendribel, mengumpan, dan menendang bola. Perbedaannya, dalam game sepak bola non-digital, kita bisa saja loh, kalau kita mau, misalnya merangkak, berjalan mundur, berguling-guling, diving, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam game sepak bola digital seperti FIFA atau PS, tidak ada sama sekali cara agar pemain bisa berjalan mundur, merangkak, berguling-guling, atau diving. Mengapa mekanik pada game digital lebih terbatas atau lebih dipaksakan? Karena kontrolernya pun juga terbatas, tidak seperti di dunia non-digital, di mana kita bebas melakukan apapun. Sedikit disclaimer, mungkin kalian berpikir, Pak, diving itu kan dilarang dalam game sepak bola. Ya, saya tahu, diving itu dilarang dalam game sepak bola. Tapi fokus saya sekarang adalah bukan diving itu boleh atau tidak, tapi bisakah kita melakukan diving atau tidak. Dalam game sepak bola non-digital, kalau kita mau, kita bisa saja melakukan diving. Akan tetapi, pada game digital, mau diving saja kita tidak bisa, karena memang tidak ada tombolnya atau kontrolernya. Makanya kembali ke definisi, mekanik itu adalah aksi atau perilaku yang bisa dilakukan, bukan masalah boleh dilakukan. Nah, kalau bagian game yang mengatur apakah suatu mekanik boleh dilakukan atau tidak, itu adalah bagian game yang disebut rule, salah satu elemen dasar dari game yang akan kita bahas di video berikutnya. Setelah kita sedikit berbelok ke rule, maka sekarang kita kembali membahas perbedaan antara mekanik pada game digital dengan mekanik pada game non-digital. Nah, sekarang kalian tahu bahwa mekanik pada game digital sebenarnya sangat tergantung pada kontrolernya. Oleh karena itu, ketika kalian mendesain mekanik pada game digital, harap pikirkan juga bagaimana caranya untuk bisa melakukan mekanik tersebut. Perhatikan juga, kira-kira controller apa yang dipakai pada game tersebut? Apakah keyboard atau joystick? Kalau joystick, bentuk joysticknya seperti apa? Apakah joystick PlayStation standar? Atau mungkin joystick Wii? Atau mungkin Game Boy? Atau joystick spesial seperti joystick pilot atau joystick driver? Singkatnya, ketika mendesain mekanik untuk game digital, kalian perlu memikirkan hubungan antara controller di dunia nyata yang nantinya akan digunakan oleh player dengan aksi atau perilaku dari player di dunia game digital. Perlu kalian ingat juga bahwa sebuah mekanik di game digital belum tentu harus disambungkan dengan satu tombol di dunia nyata. Terkadang satu mekanik bisa merupakan hasil dari kombinasi beberapa tombol. Misalnya dalam game Street Fighter, jika kita ingin memukul atau menendang, kita bisa menggunakan tombol standar kotak segitiga X dan bundar. Tetapi jika kita ingin mengeluarkan Hadouken, misalnya pada Ryu, kita menggunakan kombinasi seperempat lingkaran ke depan ditambah kotak. Tapi perlu kalian ingat, semakin kompleks kombinasi tombol yang kalian pilih untuk menghasilkan suatu mekanik, maka bisa berarti game tersebut akan semakin sulit untuk dimainkan. Oleh karena itulah, di sini perlu ada pertimbangan dan balancing antara kombinasi tombol yang digunakan, mekanik yang dihasilkan, dan juga tingkat kesulitan game yang diharapkan. Nah, kita baru saja selesai membahas mengenai desain mekanik yang pertama,
yaitu perbedaan antara mekanik game digital dengan mekanik game non-digital. Yang kedua, kita perlu mempertimbangkan apakah mekanik yang kita desain mampu mengantarkan player menuju goalnya. Misalnya, kalian membuat game di mana player memiliki goal untuk mengambil harta karun yang letaknya di atas atau di lantai 2. Akan tetapi, kalian tidak memberikan player mekanik seperti melompat, memanjat, bahkan terbang. Itu playernya mau menang gimana caranya? Mikir nggak? Gimana caranya bisa menang? Nggak ada mekaniknya gitu loh. Oleh karena itu, selalu ingat bahwa mekanik yang kita berikan kepada player harusnya adalah mekanik yang memungkinkan player tersebut untuk mencapai goalnya. Yang terakhir, terkait mendesain mekanik, biasanya dalam proses awal desain game, kita tidak mendesain mekanik yang macam-macam dulu atau yang aneh-aneh dulu. Kita mulai dari mekanik yang sifatnya sangat dasar. Untuk menyusun mekanik dasar ini, biasanya kita mengawali dengan menentukan goal dari game kita, kemudian menentukan apa mekanik yang paling sederhana untuk mencapai goal tersebut. Dalam kasus Super Mario Bros, goalnya adalah mencapai finish, yang biasanya dalam bentuk bendera. Dengan goal semacam itu, maka mekanik yang paling sederhana bisa kita pikirkan adalah berlari. Karena dengan berlari, kita bisa menuju finish, yang artinya kita bisa mencapai goal kita. Kemudian kita akan berpikir, kok jadi mudah banget ya kalau cuma berlari menuju finish? Nah, disinilah kemudian kita mulai memikirkan bagaimana supaya game menjadi lebih menarik. Dari proses ini mungkin akan melahirkan ide-ide yang baru, misalnya membuat ada jurangnya, atau mengenalkan ada musuh yang harus dilewati. Dari sini, mekanik juga akan berkembang. Yang awalnya hanya berlari, sekarang muncul mekanik seperti melompat. Atau kadang-kadang juga muncul mekanik seperti menembakkan bola api. Nah, dari pengembangan, perluasan, dan pendalaman mekanik inilah, maka akan muncul mekanik-mekanik yang paling sering dilakukan oleh player. Mekanik-mekanik jenis inilah yang disebut dengan core gameplay atau core game mekanik. Dengan konsep seperti ini, maka pada game seperti Tekken 7, core gameplaynya adalah memukul, menendang, dan bertahan. Sedangkan pada game sepak bola, core gameplaynya adalah menendang, mendribble, mengumpan, dan bertahan. Sedangkan pada game seperti Among Us, core gameplaynya adalah menyelesaikan task, membunuh, atau discuss. Core gameplay inilah yang seringnya melahirkan genre dari game. Misalnya fighting game, sport game, racing game, battle royale, MOBA, dan lain-lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika mendesain mekanik. Pertama, kita perlu sadar bahwa mekanik game digital dengan game non-digital berbeda. Kedua, untuk mekanik game digital, kita perlu pertimbangkan hubungan antara tombol pada controller dengan mekanik game tersebut. Ketiga, kita perlu pertimbangkan apakah mekanik yang kita desain sudah membuat player mampu untuk mencapai goalnya. Dan yang terakhir, kita perlu pertimbangkan untuk membuat mekanik yang paling dasar ketika awal memulai mendesain game. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, mekanik merupakan segala aksi atau perilaku yang bisa dilakukan oleh player atau entitas lain dalam game. Dan ketika kita ingin mendesain mekanik, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita luruskan sekarang. Kelamaan. Dah.